Halo Mario Booster, selamat datang kembali di channel Mario Angelo. Di episode kali ini kita akan bahas mengenai Keramat 2 Caruban Larang yang menjadi film horor dengan konsep vlog dan dokumenter yang paling epic tahun 2022 ini, Pak. Dan jujur film ini sama seperti yang gue rasakan ketika nonton film Keramat 1 di tahun 2009 lalu, Pak. Jujur aja itu gue masih SD kelas 5 saat itu, Pak. Dan ini adalah film horor pertama yang gue tonton di bioskop saat itu, Pak. Jadi bisa dibilang ada rasa nostalgia sendiri lah ya buat kita sebagai para fans lama. Dan sekarang di Keramat kedua ini kita akan bahas apa yang gue suka dan apa yang gue kurang suka di film ini, Pak. Seperti itu. So, tonton video ini sampai habis, oke? Sebelum kita lanjut ke video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe. Karena kalau kalian tekan tombol subscribe dan like video sebanyak-banyaknya dan juga share video ini ke teman-teman kalian, maka gue akan lebih semangat lagi bahas video untuk kalian, oke? Tak perlu berlama-lama lagi, langsung aja kita bahas mengenai review Keramat 2 Caruban Larang. Oke, sekarang kita akan bahas mengenai film Keramat 2 Caruban Larang yang bisa dibilang cukup membuat gua bernostalgia lagi dan juga bikin feel apa yang udah gua rasakan di film pertamanya. Ternyata akhirnya Multitiwa berhasil bawa kembali film itu kembali ke film kedua ini, Pak. Tapi literally, film ini sebenarnya konsepnya hampir sama seperti kayak film dokumenter pada umumnya, seperti contoh kayak Blair Witch Project, habis itu Cloverfield, dan juga Paranormal Activity series yang udah gua lihat dari tahun 2010 hingga tahun 2014 silam, Pak ya. Jadi gua sebagai penonton gak terlalu kaget sih ketika gue melihat film seperti ini. Tapi akhirnya di Indonesia mereka berhasil membawa film yang seperti lagi. Jadi bisa dibilang ada nostalgia lagi ya seperti itu, Pak ya. Oke, tapi di sini kita akan bahas mengenai apa yang gue suka dulu nih di film Keramat 2 Caruban Larang. Yang pertama, konsep vlogging yang gak bikin pusing. Oke, buat kalian yang udah nonton film Keramat 1 pasti tau lah ya bahwa konsep dari awalnya itu ada dokumenter. Tapi kalau yang gue lihat di Keramat kedua bisa dibilang sama seperti tema dokumenter, cuma ditambahin dengan bumbu vlogging YouTube. Yang dimana pada saat ini kan zaman sekarang kan vlogging YouTube, TikTok, mereka tuh semuanya udah ada. Dan itu dituangkan ke film Keramat kedua yang bisa dibilang cukup populer. Udah ada improvement, udah ada berbagai macam konsep yang bisa dibilang itu upgrade. Jadi nggak kayak seperti Keramat 1 yang bisa dibilang ya, kalau gue lihat ya Keramat 1 kan bisa dibilang zaman-zaman dulu kan YouTube kan belum sepopuler sekarang, belum ada TikTok, Pak ya. Jadi bisa dibilang ya kayak seperti kayak kameramen dokumenter biasa dalam satu POV. Tapi sekarang di Keramat kedua kita bisa melihat lebih dari satu POV, Pak. Jadi ada POV kamera utama sama ada kamera TikTok, kamera segala macam, Pak. Jadi bisa dibilang ini lebih luas lah ya, seperti itu. Jadi gue bisa merasakan apa ya, POV yang jauh lebih luas dari per karakternya di film ini. Oke, yang kedua, momen jump scare tanpa backsound. Nah, kan seperti yang gue bilang tadi, kalau ini film horor pasti dong ada banyak banget jump scare. Nah, cuman momen jump scare ini tidak ada background audio seperti film horor pada umumnya, ya dimana itu mengakhirkan penonton dengan cara pakai background yang tinggi. Tapi di versi Keramat kedua ini kita kayak ngeliat orang ngevlog aja, tahu-tahu gitu ada penampakan di belakang lah, ada Paranormal Activity di belakangnya lah. Jadi bisa dibilang kita sebagai penonton kita seolah-olah ada di sana dan juga bisa merasakan teror dari para hantu-hantu yang ada seperti jadi bisa dibilang ya kita kayak ada di tempat itu dengan tanpa backshot, dengan tanpa ada momen jump scare yang alay-alay kayak di film horor zaman sekarang, Pak ya. Jadi ya ini cukup membuat gua tuh tensinya makin naik sih ketika ada sense seperti itu, Pak ya, seperti itu. Oke, bagus. Dan ini yang gua rasakan ketika gua menonton film Keramat 1 sama. Cuma kalau kita ngomongin film luar lagi, by the way ya, kalau gua ambil referensi, contohnya kita ambil film Cloverfield, yang dimana film Cloverfield ini menceritakan tentang orang-orang yang ada di kota New York. Mereka itu diserang oleh invasi alien, literally alien, Pak. Jadinya horror banget sih. Itu alien menginvasi bumi tanpa ada suatu kejadian apa-apa, tiba-tiba mereka diinvasi. Itu oh my god, bangke sih, itu tegang sih. Jadi gue bisa merasakan film dokumenter tanpa adanya bumbu horor, hantu, segala macam paranormal. Itu makanya bisa dibilang the best movie yang pernah gue lihat sih. Makanya ya kalau kita ambil referensi seperti itu, Pak ya. Jadi ada momen tersendiri lah seperti itu. Yang ketiga, acting para pemain penuh improvisasi. Nah, karena film Keramat sebelumnya juga digarap oleh Pak Multitiwa, akhirnya Multitiwa sebagai sutradara untuk film Keramat kedua ini memakai konsep yang sama, yang dimana setiap para pemainnya gak diberikan skrip, cuma hanya diarahkan aja. Misalnya nih, dalam suatu adegan temanya seperti ini.
kamu begini, gini-gini aja sampai mereka tahu apa yang harus dilakukan. Jadi pemainnya ketika saat mereka tuh take, semuanya itu penuh improvisasi dan itu gak gampang loh kalau gak pakai skrip. Makanya ketika gue pas ngeliat filmnya, gue perhatikan semua dialognya tuh mereka tuh kayak orang keseharian aja. Contoh mereka tuh sedih, marah, mereka happy, mereka ketakutan, merasakan teror. Itu literally semuanya itu improvisasi semua, Pak. Dan gue sebut tangan banget semua aktor aktrisnya dan juga Pak Moditiwa itu tantangan banget sih buat para aktor aktris yang baru main ke situ ya, terutama dengan Keanu Angelo. Maafin, Keanu Angelo berhasil menarik perhatian gue banget, Pak, ketika dia menjadi peran utama. Dan gue baru tahu ternyata dia tuh main debut film di Kramat kedua ini, Pak. Jadi dia tuh belum ada kemampuan acting sama sekali. Jadi ketika dia main di film ini, itu oh my god, semua emosinya gue dapet, Pak. Serius gue dapet si Keanu Angelo ini. Makanya gue appreciate buat si aktor Keanu Angelo ini, Pak, sebagai film debut pertamanya dia di Kramat 2. Anjir, gue top banget, Pak, buat dia. Karena gue baru tahu ternyata dia tuh adalah influencer, Pak. Cuma selebgram doang. Dan ketika dia dikasih tantangan acting, wah itu sulit sih, mohon maaf, itu sulit banget sih. Dan gue udah melihat itu ketika dia ngomong di podcastnya Ernest Prakasa pada saat untuk promosi film Kramat kedua ini, Pak. Seperti itu, makanya oh my god. Oke, gue menunggu banget sih kalau ada film-film horor yang dimainkan oleh Keanu Angelo lagi. Gue pengen tahu seperti apa hasilnya sih, karena di film Kramat kedua ini udah menjadi perhatian gue banget. Oke, mantap. Oke, yang keempat, set tempat angker bener-bener creepy. Nah, kita udah melihat di trailer Kramat kedua itu ya, kita bisa melihat banyak banget adegan ketika mereka ini survei ke tempat-tempat horor dan melakukan sebuah uji nyali dengan cara main jelangkung segala macam, Pak, ya. Dan itu literally udah umum lah ya di berbagai macam film horor. Tapi ketika di sini gua bisa merasakan sesuatu yang berbeda karena yang tadi konsep vlog sama tanpa background, sehingga kita sebagai penonton dibuat hidup merasakan teror dari para aksi supernatural yang bisa dibilang itu gak lebay seperti Pak. Tapi ada beberapa set tempat yang dibangun, contoh kayak pendopo yang ada ritual ketika menari-nari itu. Tapi gue bisa merasakan set itu adalah set tempat yang bisa dibilang itu natural. Jadi gue nggak merasakan itu adalah set yang dibangun. Itu bagus sih. Jadi dari propsnya, dari berbagai macam tempatnya, itu literally mereka effort banget sih. Yang itu yang gue suka dari film Kramat kedua ini, Pak. Seperti itu membuat ambience horornya jadi makin naik. Itu yang gue suka sih, Pak. Makanya gue bilang tadi, Moditiwa berhasil membangun vibe yang sama dari Kramat 1 ini ke sequelnya. Benar-benar membawa masa childhood gue itu merasa terpanggilkan lagi ke film kedua ini, seperti itu, Pak, ya. Yang kelima, ada hubungannya dengan ending Kramat 1. Terlebih dibuat kalian yang udah menonton Kramat 1 yang pernah dirilis pada tahun 2009, kalian tahu ya bahwa di ending Kramat 1 hanya ada 3 orang yang selamat, yaitu Poppy, Sada, dan Migi. Yang mereka bertiga ini selamat dari kejadian ketika teman-teman mereka ini dibunuh oleh banyak banget sekali makhluk gaib. Nah, di sini akan dijelaskan bagaimana semua nasib mereka. Jadi bisa dibilang Kramat 2 ini bukan sebuah reboot dari film pertama, karena gue pikir di Kramat kedua ini ya kayak cuman temanya sama tapi ceritanya berbeda, Pak, gak ada hubungan dengan pertama. Jadi gue pikir ini adalah soft reboot, tapi ternyata ini literally bener-bener sequel banget sih, Pak. Itu yang gue suka sih, makanya gak template dan juga ini menjelaskan banget apa yang terjadi di ending Kramat 1. Literally nyambung banget sih, Pak, seperti itu. Oke, itu mind blowing banget, gue ke fan service banget. Mantap lah. Jadi literally mereka juga meng-guide para fans lama yang udah pernah menonton film Kramat 1, Pak, ya. Dan film ini gua sama ketika gua menonton Spider-Man No Way Home kemarin di MCU, yang dimana kita udah pernah melihat Tobey Maguire, Andrew Garfield kembali. Bleng, wow, kita face lama-lama tahun 90-an. Wuh, kita face tua, Pak, ya. Gitu, mantap. Itu yang gue suka sih. Nah, itu tadi ada kelebihan yang gue suka di film Kramat kedua ini. Nah, sekarang akan gue sebutkan kekurangan yang gue temukan di film ini, Pak, ya. Oke, yang pertama, endingnya maksa fan service. Kita tahu ya bahwa di film ini ada hubungannya dengan Kramat 1 dengan para karakter lama sebagai kejutan buat kita yang udah pernah nonton film pertamanya, Pak. Jadi gue ngeliat kayaknya ini tim produksinya sama tim kreatifnya ini, mereka ini kayak ingin memanfaatkan fan service-nya banget, Pak. Jadi endingnya kita taruh aja fan service-nya. Astaga, nggak gitu dong. Jadi kalau gua melihat itu, gua bisa melihat dari awal sampai akhir, berarti gak ada gunanya dong kalau endingnya seperti itu. Jadi ya gitu lagi. Aduh, mohon maaf nih. Sehingga aspek utama yang mereka bangun dari awal pertemuan, konflik sampai akhir
pas di ending itu fan service banget pak, mohon maaf. Tiba-tiba aja ada karakter dari film Kerama pertama yang bisa dibilang itu out of nowhere muncul aja di ending. What the hell? Apa? Kok bisa gitu loh? Gak ada penjelasan apapun di film ini pak. Makanya gue bisa bilang film kedua ini kayak mereka tuh sia-sia. Jadi awal, tengah, akhir pas ending dibuat begitu kan fan service banget. Jadi gak guna. Aduh, ya begitulah. Itu yang gue rasakan ketika gue menonton film yang kedua ini pak. Seperti itu. Yang kedua, alur tema yang sama seperti film pertamanya. Ya kalau kalian sadar ya dan masih ingat dengan konsep Kerama pertama, sebenarnya itu hampir sama, cuma dengan karakter dan tujuan yang berbeda. Kalau yang pertama itu menceritakan tentang satu tim kru film untuk syuting di pedalaman dekat Gunung Merapi. Tapi tiba-tiba mereka diganggu oleh arwah penasaran yang tertarik dengan salah satu pemainnya, yang akhirnya membawa mereka ke alam lain untuk menjemput pemain yang diculik oleh para makhluk alam lain ini pak. Tapi di endingnya mereka semuanya nggak selamat. Itu menurut gua endingnya bagus dan pas pak. Sedangkan di film kedua ini itu temanya sama, yaitu tentang tim anak muda yang punya channel YouTube horor dan sekaligus bantuin tugas akhir teman-temannya untuk pergi ke sebuah desa yang dimana mereka ingin melestarikan tarian sakral yang nggak pernah dilestarikan pak. Namun salah satu penarinya ini diculik oleh para makhluk gaib ini sehingga mereka terpaksa harus menjemput temannya ini dengan pergi ke alam lain agar supaya dia bisa diselamatkan dan berakhir happy ending. Ceria. Nyata kan kesamanya? Intinya adalah gue ulangi lagi nih, ada sebuah tim, satu di antara tim ini menghilang dan mereka terpaksa ke alam lain untuk menjemput sukma dari orang tersebut agar semuanya bisa selamat. Sama, patternnya sama, bedanya adalah Kerama satu itu bad ending, yang kedua justru happy ending tapi ada sedikit badnya. Dan literally tidak ada karakter yang meninggal di film kedua ini pak. Astaga. Jadi apa ya, mohon maaf nih, gue juga suka begini, terornya gak dapet pak menurut gue. Terornya gak dapet. Jadi gue bisa bilang teror-teror yang dibujukan oleh berbagai macam makhluk halus yang ada di film Kerama kedua ini menurut gue tidak mengintimidasi sama sekali pak. Mohon maaf gue suka begini karena ya bisa dibilang mereka tuh tujuannya cuma menakut-nakuti doang, tapi tanpa tujuan yang jelas. Jadi bisa dibilang ya gue bisa di film yang Kerama pertama sih. Kalau Kerama kedua ini juga bisa dibilang cuma anak vlogging biasa la sampai akhir. Jadi bisa dibilang terornya gak menakutkan seperti yang apa yang ada di film Kerama pertama pak. Mohon maaf nih, lebih bagusan yang pertama sih pak. Kalau yang pertama itu gue pernah kasih nilai 9 dari 10, semuanya dapat. Makanya di film kedua ini ya sayang banget sih. Itu sih yang gue rasakan sih gitu sih. Yang ketiga, kurangnya explore hantu Indonesia. Jujur aja, yang bikin film Kerama pertama ini menakutkan dan sampai diperbincangkan oleh banyak netizen saat itu adalah yaitu ada scene penampakan pocong ketika kameramen yang bernama Congkrik ini ada di pemakaman hutan dan ketemu pocong sejelas itu pak. Dan itu pun jadi perbincangan banyak orang setelah itu. Jadi gue masih ingat sebelum gue mengenal Keramat, gue baca di Blogspot zaman dulu pak ya, ketika mereka mempromosikan sebuah film, ada tuh trailer yang memperlihatkan pocong yang sejelas itu. Dan itu anjir banget sih pak. Itu makanya gue suka di film Kerama 1. Semua terornya dapat dan explore hantu Indonesia semua itu ada. Tapi sedangkan di film Kerama kedua ini untuk explore hantu Indonesianya itu sedikit banget. Dan malah ada beberapa hantu seperti tentara Jepang, hantu luar pak. Jadi bisa dibilang ya kok pakai konsep gini gitu loh ya. Judul aja tuh menurut gue tuh kurang. Karena untuk explore hantu lokalnya itu gak diperdalamin seperti kayak di film pertama. Nah, kalau kita bandingkan dengan film Kerama pertama, itu mereka tuh explore semuanya, semua hantu-hantunya ya, seperti ada pocong, arwah penari, kuntilanak, banget semuanya ada, literally ada semuanya pak di situ pak. Sedangkan di sini kayak porsi dikurangin sih semua explore hantu Indonesia. Jadi gue bisa bilang sayang banget sih. Makanya gue nggak merasakan teror hantu-hantunya. Justru yang gue bikin takut di film ini adalah eksplorasi mereka-merekanya, para vlogger-vloggernya ini. Itu aja. Tapi untuk hantu-hantunya kagak. Itu aja ya elah, kurang sih. Makanya aduh sayang banget sih. Itu yang gue dapatkan sih. Oke, itu aja bisa gue dapatkan dari experience gue ketika gue menonton film Kerama kedua ini. Tapi meskipun ada beberapa kekurangan yang gue dapatkan, tapi intinya film ini berhasil membuat gue tegang, bikin mikir, dan ke service ke Kerama 1 yang kembali lagi. Oh my god, itu gak gue expect sama sekali pak. Itu gue aja tiba-tiba berhasil bikin fan service yang bisa dibilang itu ada kesinambungan dengan film pertamanya. Oke, itu yang gue harus
juga jebol sih. Skor untuk drama kedua cara berlarang gua kasih nilai 7 dari 10. Jadi buat kalian yang belum sempat nonton film drama kedua, coba deh tonton di filmnya di bioskop, karena gue bisa jamin lu bakal bisa merasakan ambience yang bisa dibilang terornya dapat semua pak, tanpa ada embel-embel jump scare yang alay, tanpa ada background yang tinggi-tinggi yang buat lu kagetan. Gak ada kok, semuanya natural, tapi ada bikin kaget cuman tanpa background. Makanya itu kita sebagai penonton dibuat mikir pak, itu gak suka sih. Oke, itu aja mengenai video review kali ini. Sekarang giliran kalian yang udah menonton film drama kedua seperti apa. Gue pengen tahu bagaimana review kalian, bagaimana impresi kalian, skor kalian berapa. Tulis aja di kolom komentar di bawah dan kita bisa diskusi bareng seperti biasanya. Oke, itu aja mengenai video kali ini. Coba like, comment, dan subscribe untuk mendukung gue sama video mendidik dan menghiburkan semua. Karena gue janji sebisa mungkin gue akan buat video seperti ini lagi untuk kalian. Dan jangan lupa untuk follow TikTok kita di @mariojelos. Dan kalau kalian ingin bergabung bersama kita di grup komunitas, langsung aja gabung di grup WA kita namanya Mario Pusut Official. Linknya udah gue sediakan di kolom deskripsi di bawah. Dan terima kasih buat kalian yang udah bergabung ke membership community. Nama gue Mariangelo dan sampai ketemu di video berikutnya. Adios.